Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bahasa Arab, belajar bahasa Arab Al-Lughah Arabiyah. Satuan Pendidikan MTS Darul Falah, kelasnya kelas 8, semester ganjil. Lanjut, materi dasar. Tujuan kali ini di kelas 8 semester ganjil yaitu yang pertama, setelah mendengarkan pelajaran, peserta didik mampu membuat teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema yaumiyatuna yang berhubungan dengan jumlah ismiyah dengan disiplin kerjasama, rasa ingin tahu, dan bertanggung jawab. Serta setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu mengkategorikan teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema yaumiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-jumlah al-islamiyah dengan disiplin kerjasama, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Jumlah ismiyah. Nah, pernah diterangkan kemarin jumlah ismiyah tapi hanya sangat singkat. Dan di kesempatan ini kita teruskan materi jumlah ismiyah. Ada yang masih ingat apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Struktur berarti kata-katanya adalah jumlah ismiyah, susunan kalimat yang diawali dengan isim. Masih ingat apa itu isim? Ya, isim adalah kata benda. Kemarin pernah saya terangkan, pernah Bapak terangkan, ciri-ciri isim yang paling singkat itu diantaranya adanya tanwin, adanya tanwin atau adanya al, atau berupa isim, judulnya aja sudah isim ya. Ada isim dhamir, wahum itu adanya isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan lain sebagainya. Ataupun nama orang. Masuk kata. Struktur penyusunannya, jumlah ismiyah disebut dengan mubtada sebagai subjek, ini berada di depan, dan khobar sebagai predikat jatuh setelah mubtada. Intinya, khobar ini selalu mengikuti mubtada. Mubtadanya sebagai apa? Sebagai subjek, dan khobarnya sebagai predikat. Contohnya ada di bawah ini. Bisa anak-anak lihat ya, ada mubtada, ada khobar. Yang pertama, baris pertama, ini namanya mubtada, baris yang kedua namanya khobar. Al-mubtada, dzalika mudarrisun, itu Pak Guru. Berarti pertanyaannya, apabila ada pertanyaan dzalika mudarrisun, itu mana mubtadanya? Maka mubtadanya adalah dzalika, khabarnya adalah mudarrisun, karena ini mudarrisun menerangkan mubtada. Hadza kitabul ustadzi, ini bukunya Pak Guru. Nah, ini buku hadzal kitabu jadidun, buku ini baru. Ansori surtiyun, Ansori seorang polisi. Akmalu qaimun, al-yasminu abyadu, al-wardatu hamra'u. Nah, jadi contoh-contoh termasuk jumlah ismiyah. Intinya yang harus kalian ketahui apa? Yang di depan itu berupa isim, kata benda. Itu yang paling utama. Apa? Isim, kata benda. Lanjut. Dalam penyusunan jumlah ismiyah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mubtada harus berupa isim ma'rifat dan rofa. Isim ma'rifat itu intinya jelas. Meja itu, buku ini, Pak Abdil, dan lain sebagainya, jelas. Itu berada di depan. Tidak sembarang isim. Lanjut, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Jika gini, khobarnya berupa isim nakiroh. Isim itu dilihat dari kejelasannya atau tidak dibagi dua ya. Kemarin yang pernah Bapak terangkan, ada isim ma'rifat dan ada juga isim nakirah. Isim ma'rifat itu jelas, isim nakirah belum jelas. Contohnya dalam bahasa Arab kemarin apa? Ya, kitabun sama al-kitabu. Kitabun itu nakirah, buku, al-kitabu itu ma'rifat karena sudah jelas. Jadi mubtada harus berupa isim ma'rifat, yaitu ciri-cirinya diantaranya ditambahi al. Khobar harus nakirah. Tadi ada contohnya tadi, yaitu sebelumnya nakirah semua. Nih, mudarrisun tidak ada alnya. Nah, ini nakirah. Kitabul ustadzi, jadidun, surtiyun tidak ada alnya. Nah, itu diantaranya. Lanjut. Dan rofa jika berupa isim. Karena khobar ini tidak harus berupa isim ya. Bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Yang penting, yang pertama, itu sebagai isim dan sebagai subjek. Yang khobar itu bisa berupa isim, bisa berupa fiil, tergantung.
Khobar harus selalu sama dengan mubtada dari jenis mudzakkar dan muannas ataupun jumlahnya mufrad, muannas dan jamak. Jadi seumpama mubtadanya itu satu, contohnya tadi ya. Nah, contoh tadi sudah dzalika ini mudzakkar, maka ini mudharisun. Mubtadanya ini dzalika termasuk mudzakkar nggih. Muannasnya apa? Tilka. Maka khobarnya juga harus mudzakkar yaitu mudharisun. Tidak boleh mudharisatun karena ini dzalika. Kalau seumpama ini mubtadanya tilka, maka ini mudharisatun boleh. Sama ini ada ansori surtiyun. Ansori itu mudzakkar apa muannas? Nama seorang mudzakkar laki-laki, maka surtiyun bukan surtiyatun. Kata nggih? Nah, jadi harus sama. Kalau mudzakkar khobar juga harus mudzakkar. Kalau mubtada muannas maka khobar juga harus muannas. Kalau mubtadanya satu mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Mubtadanya musanna ataupun jamak, maka khobarnya juga harus musanna ataupun jamak. Nah, lanjut nggih. Ini contoh di tasrifan. Nah, nih. Dalam mubtada ada di sini ada 1 sampai 14 yang biasa dikenal di kalangan shorof. Ada dhamir, isim dhamir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu di kolom ada mubtadanya berupa apa nih? Berupa dhamir dan berupa dhamir huwa, huma, hum, dan khobarnya berupa fi'il mudhari. Ini khobar berupa fi'il mudhari. Nah, apabila mubtadanya ini berbeda dhamir, maka khobarnya pun juga berbeda. Contoh, huwa yajlisu. Kalau satu orang. Kalau dua orang mudzakkar, huma yajlisani. Hum yajlisuna. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan ini. Intinya beda mubtada maka beda pula khobar. Terutama di fi'il mudhari ya. Caranya sebelum ini cara kita hafalkan dulu bareng-bareng, tolong perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ulangi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini pelaku di bahasa Arab. Lanjut, untuk fi'il mudhari'nya sebagai khobar harus mengikuti mubtada apapun. Tidak boleh huwa yajlisani, tidak boleh. Tidak boleh huma yajlisu, tidak boleh. Nanti juga kita harus hafalkan. Nanti kalau ini sudah hafal, akan paham fi'il mudhari' yang lain. Contohnya ini saya hafalkan, saya bacakan, nanti bisa dipelajari. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Begitu juga ini dekatnya ini. Yadhabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhab. Ini salah ini ya. Ini tadhabna ini ya, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Tolong dibenahi. Nah, ini nanti dibenahi ya. Yang betul tadhabna. Nah, untuk adik-adik semua, untuk anak-anak semua kelas 8, ini yaktubu sama yudhakiru bisa tasrif sendiri ya. Ini sebagai pekerjaan rumah kalian, yaktubu sama yudhakiru. Nah, ini intinya kalau jumlah ismiyah didahului oleh apa? Isim. Khobarnya harus selalu mengikuti mubtada, bisa dalam keadaan jumlah mufrad, musanna atau jamak, atau dalam mudzakkar ataupun muannats. Nih, contoh kalau khobarnya ada yang berupa isim, okay? Contohnya al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Nah, ini jumlah ismiyah. Al-faslu nadhifun. Nah, ini khobarnya, coba al-madrasatu wasi'atun, ini mana mubtadanya? Ya, mubtadanya al-madrasatu wasi'atun sebagai khobar. Sekolah itu luas. Jadi luas wasi'atun ini menjelaskan madrasah. Ini ada tun, ada tu ini, berarti ini muannas, maka ini juga ada tu. Betul ya? Al-faslu nadhifun. Al-hafilatu muzdahimatun. Al-ustadzu yashrahu ad-darsa. Ahmadu yaqra'u ad-darsa. Jadi ini khobarnya berupa isim, khobarnya berupa isim. Ini khobarnya berupa isim, ini khobarnya berupa fi'il.
Yasrohu. Mengapa yasrohu tidak tasrohu? Karena al-ustadu itu mudzakkar, dhamirnya apa? Ya, dhamirnya huwa. Maka ini yasrohu. Ini khabarnya berupa fi'il, ini isim, ini juga isim. Ini juga ada at-thalibu mujtahidun. Siswa itu bersungguh-sungguh ataupun rajin. Ada at-talibani mujtahidani, ada satu murid mujtahidun. Kalau dua murid tambahnya ani nih, ani. At-talibani mujtahidani. Nah, itu ya. Kalau banyak at-tulabu, banyak murid mujtahiduna, tambahnya wawun nun. At-tilmidu yajlisu, Fatimatu taftahu, huwa yaqumu, al-ummu tuwiddu. Nah, selesai. Ini materi untuk bahasa Arab kali ini. Jadi kalau belum paham bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Guru dan akan ada latihan soal. Nanti akan Bapak tambahin latihan soal. Semoga ilmu yang Bapak berikan walaupun sedikit bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kalian ilmu yang barokah pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.